Pergi memancing dapat sepatu, ikan tertawa melihat tingkah. Mari bertutur penuh ilmu, semoga manfaat bertambah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Khofifah Mutiara Kasih dari SD Negeri 03 Ragoselo akan mengajak teman-teman menyelami kisah yang penuh hikmah dari Sunan Kalijogo. Selamat mendengarkan. Raden Said, anak putra bangsawan Adipati Tuban, yang lebih suka hidup bebas tanpa terikat aturan kebangsawanan. Ia suka bergaul dengan rakyat jelata. Dari situ, ia faham kehidupan masyarakat Tuban. Jika malam tiba, Raden Said menyendiri di kamarnya sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran hingga penjaga kadipaten tertidur lelap. Setelahnya, ia mencuri bahan pangan dari gudang kerajaan untuk dibagikan kepada rakyat miskin. Hal itu dilatar belakangi ketidakadilan karena rakyat kecil harus membayar pajak yang mahal. Tiap malam, Raden Said terus melakukan pencurian. Hingga suatu hari ia ketahuan. Ayahnya sangat marah. Karena merasa malu, Raden Said pun diusir dari kadipaten. Namun semakin menjadi, ia mencuri harta orang-orang kaya yang kikir dan membagikannya kepada rakyat miskin. Suatu ketika, Raden Said bertemu dengan lelaki tua berpakaian serba putih dengan tongkat yang berkilauan emas. Wah, mangsan nih, gumam Raden Said. Tanpa basa-basi, Raden Said merebut tongkat itu hingga lelaki tua jatuh tersungkur. Tongkat yang dikira Raden Said terbuat dari emas, ternyata hanya terbuat dari kayu. Lantas, ia mengembalikan tongkat itu sambil minta maaf. Namun lelaki tua itu menangis terseduh-seduh. Jangan menangis, Ki. Ini tongkatmu, aku kembalikan. Bukan tongkat itu yang kutangisi. Lihatlah, aku telah berbuat dosa. Rumput ini tercabut ketika tadi aku jatuh tersungkur. Yang benar, Ki, hanya karena rumput Kisanak merasa berdosa? Iya, aku berdosa karena telah mencabutnya tanpa suatu keperluan. Andai aku cabut untuk pakan ternak, itu tidak mengapa. Tapi ini astagfirullahaladzim. Lelaki tua itu lantas menepuk pundak Raden Said. Apa yang sesungguhnya kamu cari, Ger? Saya menginginkan hartamu, akan saya bagikan kepada rakyat miskin. Sungguh mulia hatimu, Ger. Sayang caramu keliru. Kamu bersedekah dengan harta curian, harta haram. Itu sama halnya mencuci pakaian dengan air kencing. Allah itu zat yang baik, Ger. Raden Said tercengang. Perasaan malu tiba-tiba menghampirinya. Banyak cara untuk menolong penderitaan rakyat, tapi bukan begini caranya. Raden Said kembali tercengang dan tertunduk lesu. Kalau harta yang kamu inginkan, ambillah itu. Itu barang halal, ambillah sesukamu.
Lelaki tua menuju pohon cendana yang seketika berubah menjadi pohon emas. Raden Said takjub, bengong seketika. Sepasang matanya terbelalak, jantungnya berdebar hebat. Lelaki tua itu lantas meninggalkan Raden Said. Setelah sadar dari lamunannya, Raden Said mengejar lelaki tua dan memohon untuk diangkat menjadi muridnya. Kemudian lelaki tua menancapkan tongkatnya di tepi sungai. Raden Said diperintah untuk menunggu tongkat itu dan tidak boleh beranjak sebelum ia kembali menemuinya. Raden Said menyanggupinya. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. 3 tahun kemudian, lelaki tua itu menghampiri Raden Said yang telah lama bertapa menunggu kedatangannya. Kemudian Raden Said diberikan pelajaran agama oleh lelaki tua itu sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat waliullah. Lelaki tua itu sesungguhnya adalah Sunan Bonang. Di kemudian hari, Raden Said dikenal masyarakat sebagai Sunan Kalijogo, yang berarti orang yang menjaga sungai. Sunan Kalijogo kemudian diperintahkan oleh gurunya Sunan Bonang untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa yang saat itu masih memeluk aliran kepercayaan dan agama lama. Pergi ke kebun memetik pepaya, dibawa pulang bersama teman. Berbuat baik harus dengan cara yang baik pula agar indah terasa dan membawa kebaikan. Teman-teman, berbuat baik harus dengan cara yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.